Cecep Setiawan, ayah kandung Peggy Setiawan Cianjur, dikabarkan termasuk dalam anggota geng motor. Pria yang mengaku sebagai kuli bangunan itu bahkan diisukan memiliki motor gede berwarna biru. Segala tudingan itu muncul dari publik yang masih menganggap Cecep berbohong dalam kasus Vina Cirebon. Meski segala pembuktian telah berupaya dilakukan, termasuk tes DNA, namun Cecep dan Peggy Setiawan Cianjur masih dicap beralibi di kasus tewasnya Eki dan Vina. Dalam perjalanannya, tak sedikit orang yang menganggap jika Cecep adalah sopir mantan Bupati Cirebon, Sunjaya. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak Sunjaya yang dititipkan ke Cecep. Hembusan isu Cecep merupakan geng motor itu terlontar dari mulut pegiat media sosial bernama Widya. Pak Cecep itu anggota geng motor juga. Karena dia punya motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube portal game, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Selama dia ikut Sunjaya, dia juga punya motor besar berwarna biru. Itu Pak Cecep, tambahnya. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan motor gede Cecep Setiawan yang disembunyikan. Cecep itu dulu geng motor juga. Dia punya motor, jejak digital itu tak akan hilang. Nanti akan saya buktikan, tegasnya. Pak Cecep itu punya motor besar. Di mana dia nyimpan motornya sekarang? Banyak kejanggalan, tambahnya. Terkait informasi, Widya membeberkan jika dia memiliki data dari seseorang yang ada di TKP pembunuhan Vina Cirebon. Saya punya data sendiri, CCTV lagi saya usahakan. Kami tak percaya tes DNA, ungkapnya. Sementara itu, Widya juga merasa janggal dengan semua pernyataan Cecep. Pertama, Cecep ngaku menikah umur 12 tahun. Nikah di bawah tangan. Kalau mau masuk sekolah harus pakai akte asli, pakai namanya akte nikah untuk mengeluarkan akte kelahiran anak. Kok bisa, didata nama ayah dan ibunya di sekolah Cianjur, tidak ada, paparnya. Lebih lanjut, Widya juga melihat sosok Peggy Setiawan Cianjur yang tiba-tiba menutup bekas antingnya. Selama 8 tahun dia baru sidik jari sekarang. Katanya tak punya uang untuk tebus ijazah. Tapi masuk geng motor, bilang motornya pinjam dan itu tak masuk akal, tuturnya. Dulu DPO salah satunya punya ciri-ciri anting dan namanya Peggy Setiawan alias Perong, kemudian ada seseorang yang operasi telinga, sambungnya. Kemudian Widya mempertanyakan status kuli bangunan Cecep. Dia bilang ngojek, kuli bangunan. Yang mana sebenarnya, kuli bangunan apa ngojek? Dua merangkap sekaligus. Kalau ngojek dia gak punya motor. Motor boleh minjam, aneh, ujarnya. Cecep Setiawan, ayah kandung Peggy Cianjur dikabarkan termasuk dalam anggota geng motor. Pria yang mengaku sebagai kuli bangunan itu bahkan diisukan memiliki motor gede berwarna biru. Segala tudingan itu muncul dari publik yang masih menganggap Cecep berbohong dalam kasus Vina. Meski segala pembuktian telah berupaya dilakukan, termasuk tes DNA, namun Cecep dan Peggy Cianjur masih dicap beralibi di kasus tewasnya Eki dan Vina. Hembusan isu Cecep merupakan geng motor itu terlontar dari mulut pegiat media sosial bernama Widya. Lebih lanjut, Widya mempertanyakannya. Motor gede Cecep Setiawan yang disembunyikan. Terkait informasi, Widya membeberkan jika dia memiliki data dari seseorang yang ada di TKP pembunuhan Vina Cirebon. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat kunjungan dari Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi dan tim pengacara Peradi kembali mendatangi Rutan Bandung dan Lapas Narkotika Bandung untuk menemui 6 terpidana. Pada kunjungan itu, Deddy Mulyadi juga didampingi oleh keluarga para terpidana. Kedatangan mereka bertujuan untuk lengkapi berkas yang akan diajukan sebagai novum PK. Sementara itu Deddy Mulyadi mengatakan, para terpidana kembali bercerita soal penyiksaan yang dialami selama proses pemeriksaan polisi. Keanehan juga terjadi saat anak RT Pasren,
Abdul Kahfi, tidak ikut ditangkap padahal ikut kumpul dengan terpidana. Mereka juga menceritakan awal mula ditangkap, Eko dan Jaya yang ditahan di lapas narkotika katakan saat di BAP mereka dipaksa minum air kencing sesama tahanan. Tak hanya itu, mereka juga disiksa bahkan ditusuk menggunakan gunting oleh para penyidik. Setelah sosoknya jadi buruan, RT Pasren dan anaknya, Kahfi akhirnya muncul ke publik. Sebelumnya, Ketua RT Pasren dituding telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina. Kesaksian Pasren berbeda dengan kesaksian saksi Teguh dan kawan-kawannya yang juga merupakan warga kampung Pasren. Saksi Teguh dan kawan-kawannya pada malam kejadian Vina dan Eki tahun 2016, mengaku tidur di rumah Pak RT. Alibi ini bisa menunjukkan bahwa 5 terpidana tidak berada di TKP kasus Vina malam itu, tapi tidur di rumah Pak RT. Namun hal itu dibantah oleh RT Pasren dan anaknya dalam kesaksiannya di kasus Vina. Alhasil, Hadi, Eko dan rekannya dicurigai menjadi pelaku karena tak punya alibi yang jelas di malam kejadian tewasnya Vina dan Eki. Keterangan Pasren yang berseberangan dengan beberapa saksi lainnya ini membuat banyak pihak menuding bahwa Pasren telah memberikan kesaksian palsu. Termasuk pula anaknya, Kahfi, yang mana membantah dia disebut di malam kejadian nongkrong dengan para terpidana semalaman. Baik Pasren maupun Kahfi mengaku yakin dengan kesaksiannya soal malam kejadian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Mereka membantah memberikan keterangan palsu soal kesaksiannya yang heboh tersebut. Kan tidak boleh bohong, kata Abdul Pasren dikutip dari salah satu TV swasta, Selasa, 16 Juli 2024. Pasren mengatakan bahwa kesaksiannya di kasus Vina ini adalah apa yang dia ketahui dan disampaikan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Tidak ada yang mempengaruhi, sampai 8 tahun sekarang itu tidak ada. Baru sekarang-sekarang ini sampai rame kayak gitu, jadi kaget, kata Pasren. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, menilai Ibtu Rudiana tidak melakukan kekerasan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Ito mengaku salut dengan sikap Ibtu Rudiana yang tidak main kekerasan terhadap para pembunuh Eki, anak sematawayangnya. Pasalnya, seandainya peristiwa itu menimpanya, bukan tidak mungkin Ito bakal mengeksekusi sendiri para pelaku. Ito melanjutkan ada sebuah framing seolah-olah menggambarkan bahwa Ibtu Rudiana telah melakukan kesalahan prosedur dalam menangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya, Ibtu Rudiana tidak menunjukkan surat penangkapan kepada para pelaku. Menurut Ito, hal itu masih bisa dimaklumi meski menyalahi secara administrasi. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana menyebut bahwa Eki dan Vina meninggal bukan disebabkan kecelakaan. Mereka meninggal karena diduga menjadi korban pembunuhan. Laporan itu dibuat secara detail berupa para pelaku, DPO hingga kronologi pembunuhan pada 30 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Padahal, di hari yang sama, Polres Cirebon baru menangkap 7 yang diyakini sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ito menilai hal itu bisa saja terjadi karena Ibtu Rudiana dinilai telah memiliki sebuah petunjuk untuk menangkap para pelaku. Seorang petinggi geng motor XTC belakangan datangi kediaman Peggy Setiawan. Ternyata, petinggi XTC itu ingin memberikan klarifikasi kepada Peggy bahwa sosok Egy Ripra tak terlibat dalam kasus Vina. Namun, sebelum bertemu dengan Peggy, sosok petinggi XTC tersebut dihalau oleh tamu yang sebelumnya telah datang di rumah Peggy Setiawan. Tamu itu awalnya menaruh prasangka dengan seorang pria berjaket XTC di rumah Peggy Setiawan. Setelah bertamu dan memberikan buah tangan kepada Peggy, tamu itu kemudian menanyakan maksud kedatangan pria berjaket XTC itu yang berdiri di luar.
Pria berjaket putih biru tersebut bernama Doci, pembina XTC Kabupaten Cirebon. Doci datang ke rumah Peggy Setiawan dengan maksud memberikan klarifikasi bahwa Egy Ripra tak terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon. Egy Ripra, kata Doci, hanya menjadi korban, cocok logi, warganet yang tak berdasar. Mereka merujak Egy Ripra karena disebut-sebut terlibat dalam pembunuhan dua sejoli itu. Saya sendiri kesini karena ngebelah si Egy Ripra kuping bolong. Sebenarnya si Egy Ripra itu bukan anak XTC, ujar Doci kepada tamu tersebut seperti dilansir dari channel YouTube, Faktual News 77 yang tayang pada 13 Juli 2024. Tamu tersebut menjelaskan alasan Egy Ripra diserang oleh warganet dan dikait-kaitkan dengan kasus itu karena dia berulah. Hal itu bisa terlihat dari jejak digital di akun media sosial Egy. Tak berselang lama, Doci pun diminta Ferry, teman Peggy Setiawan, untuk meninggalkan rumah Peggy. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum menemukan titik akhir. Kini para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tampaknya bakal melakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah almarhum korban Eki menjadi target laporan para terpidana yang kini berada di penjara. Ibtu Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Polri. Wiwi Marianti kuasa hukum terpidana kasus Vina menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Wiwi menyatakan, 4 kliennya yang kini divonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita 4 terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 17 Juli 2024 besok. Besok ke Bareskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak, terpidana kasus Vina, ungkapnya.